Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tanda kewalian seorang wali mesti ikut dirahasiakan di hadapan orang-orang yang belum menjadi kekasih Allah. Bahkan Allah ngersakake terhadap orang-orang yang belum menjadi kekasih Allah itu semakin benci, semakin tidak suka, yang pada akhirnya semakin menjauh. Dan ini memang rencana Allah untuk membedakan di antara golongan manusia yang betul-betul taat menyang Allah dan tidak. Dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan keterangan di bab 167. Qala musannifu rahimahullah, innallaha sak temene Gusti Allah iku la yaj'alu ora bakal ndadekake sapa Allah alamatil waliyi ing tandane pira-pira kewaliane kawulane Allah. Terhadap siapa? Tanda kewalian seorang wali itu ditiadakan oleh Allah terhadap orang-orang yang belum mendekat dan dicintai Allah, bahkan semakin jauh, semakin membenci. Kadang-kadang juga Gusti Allah membuat pola gawe terhadap kewaliane kekasih Allah, membuat goro-goro sing goro-goro iku ben dibenci masyarakat umum. Bisa jadi seperti itu. Subhana man maha suci sapa pangeran lam yaj'al ora bakal ndadekake sapa man niku dudu cak man lho ya. Man iki diartikan ai ilahan, pangeran. Orang dadekake ad-dalila ing nuduhake ala auliyaihi ing atase pira-pira kekasih Allah indan nas ing mungguh menungso liya. Maha suci Tuhan
yang tidak akan memberikan tanda kewalian kekasihnya terhadap orang-orang yang membencinya, bahkan semakin benci. Kadang-kadang gawe goro-goro Gusti Allah iku syariate gak melaku, gak dilakoni Gusti Allah. Tapi yang bersangkutan maksudnya adalah kekasih Allah itu sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, sudah kefanaan atas perilakunya. Lu penak lu niki sampean dituduhke Gusti Allah kaya ngeten iki penak. Biyen po dilebokno kesake dijahit rapat, dilakban pisan. Wis ora bakal jenengan pahami. Kejaba kawulani kekasih Allah mang illa min haitsu dalilu alaih. Kejaba saking sekirane nduduhake alaihi ing atase Allah. Nduduhake apa? Kekasih Allah iku nduduhake menyang wong-wong umat iki untuk bener-bener ngabukti dateng Gusti. Berarti napa? Dibahasno ngelmune. Ngaten. Gusti Pangeran Kang Maha Suci itu tidak akan memberikan tahu, menduduhkan, memperlihatkan kewalian kekasih Allah terhadap orang lain kecuali beliau-beliau itu mendorong umat iki supaya ngibadah. Kadang-kadang ini ibadahnya ora dijelasno tentang ini wajah tu wajah kok. Wis pokoke madhep ngoten tok. Jenengan kali kula madhep ra ngerti sing wis bingung ditambahi kalimah bingung, tambah bingung kuadrat. Dulu Pak, sekarang ora. Walam yusillan ora nekaake sapa Allah ilaihi maring beliau ilaman kejaba ing wong aroda kang ngersakake duweni karep ngersakake sapa Allah ayyusilahu ing yanto numekaake sapa Allah ing man ilaihi maring Allah. Artinya Allah tidak akan mewusulkan seseorang hamba kecuali atas dasar dikehendaki Allah. Orang kalau tidak dikehendaki Allah tandanya nolak dengan apa yang disampaikan oleh para kekasih Allah. Menolak. Rokokan kok sholat. Nih sing kok sholat. Ngelundas kira. Ditakoki. Pun sholat Kang. Oh wes. Padahal lahiri kelihatan nyambut gawe. Sudah sholat Mas? Sudah. Padahal lahiri duminu. Terus
disendekno Pak nang pojokan. Jenengan iki lho remi kok jare wis salat ya apa sih? Ngoten niku mboten purun buka, dhisik mboten purun buka. Mboten purun buka. Bagaimana sesungguhnya yang dimaksud as-shalah iku? As-shalatu ay ad-du'a. Ad-du'a bimakna menghadap. Salat iku maksude doa. Doa iku artine ngadep. Lah Gusti Allah ikut jenengan madep lewat aktivitas apapun monggo. Cara zaman sekarang dijewelasno. Gini kok sik durung jelas saya mbuh aku ya ora ngerti. Ternyata ad-du'a ay tawajjuh, menghadap itu adalah madepe ati menyang Gusti bebarengan kelawan wasilah yang disebut rasa. Iki lho salat. Ini lho salat sak temene salat iku. Akhirnya al-fa'ilu dalam hati mereka itu sang pelaku bukan dia. Sang pelaku adalah ingsun. Akhirnya di situ. Inilah Pak yang dimaksud as-shalah itu di situ. Disimpulkan sholat itu sejatinya bisa terletak pada syariat dohir sholat atau syariat dohir di luar aktivitas sholat. Terima gak terima karep mong. Sik protes nggih monggo. Iku hakmu. Ingat, walam yusil ilaihim, sepanjang zaman, sepanjang umur Allah tidak akan mewusulkan Anda terhadap Allah kecuali ilaman aroda ayyusilahu ilaih, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kan sudah jelas siapa yang dikehendaki untuk bisa wusul. Berbicaralah proses Pak. Ngelmu. Berarti inilah yang dimaksud surah Ali Imran 31 fattabi'uni. Ikuti aku kata Rasulullah. Berarti nderekake risalah tauhidiyah beliau. Untuk mengesahkan Allah. Ini jikalau kau mengikuti aku yuhibbukumullah, yuhbib bakal ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Jelas sudah Qur'ane bicara. Makalah ini tidak, makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah tidak gap dengan apa yang dimaksud Allah berfirman surah Ali Imran tersebut. Biikhtisarin kelawan ringkese ngeten Pak. Wallahu gutawi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku la yudhiru, ora bakal ngetokake sapa Allah alamata wilayati habibihi ing kewaliane kekasih Allah linasi maring menungso liya. Bahkan wong menungso liya benci Pak, benci.
tak nut-nut tibake reme. Dadu. Bahkan kemarin aku runok nggone balang cangkring. Parah nggih? Ya Allah. Tambah benci pol benci ini. Nyapa kok kerubung. Tawon niku nek gak ono madune lha apa kerubung. Ngalih ae. Dadi karomahe dipenggak Allah. Wong berhubung nas maksudnya manusa liya iku tarape iku ana nggone umum tok ya ora paham. Jadi Gusti Allah iku sengaja tidak mengetokkan alamat kewaliane kekasihnya terhadap orang lain illa liyad'uwa kejobong podo ngajak sopo Habib ghairahu ing sakliyane Habib yaiku maksudin nas ila ibadatihi supaya tekun oleh ibadah madhep menyang Gusti Allah. Mboten dijelasno ibadah madhep sing sak mangke. Biyen wis pokoke ramuten perintah tinggalan larangan. Padahal maksudnya para Habib kekasih Allah itu ruhaniyah, bukan jasmaniyah ingkang den dawuhake. Ruhaniyah. Hatimu iku lho madhep Gusti Allah. Carane madhep ya ora didongke, ora diterangke, pokoke madhep. Nggih membikin kebingungan jenengan yoan pada saat itu. Wa kadzalika lan kaya mengkene apa ora bakal diketokne. La yalqahu ora bakal ditemokake subhanahu wa ta'ala ing sapa ing kekasih Allah ilam takun lamuno dengan catatan ora ono apa kulubul ibadi piro-piro atine manungsa utawa piro-piro kawula iku qabilatan nrimo li ta'alimi habibihi maring ajaran tauhid kekasih Allah. Ajaran Habib itu yang bagaimana rupane alladzi ajaran dua kang utawi lati iku dinu tauhid agama sing ngajarno untuk mengesahkan Allah. Begitu juga Allah tidak akan menemukan para manusia itu terhadap kekasih Allah itu selagi dirinya belum bisa menerima ajaran kekasih Allah itu. Yang dimaksud ajaran itu alladzi huwa dinut tauhid, ajaran yang mendidik hati untuk mengesahkan terhadap Tuhan. Wis sampai kapan? Ora bakal. Wong gawe fi'il mudhari iki. La yalqahu ora bakal ketemu. Masalahnya apa, Pak? Masalah apa yang diajarkan, yang dilakukan oleh kekasih Allah itu secara rohaniyah dibenci oleh khayala umum. Ajaran tersebut tapi gak iso ketemu. Istilah babakan radiomu iku FM, lah wong sing siaran nganggo AM ya ora ketemu. Dong nggih? Dong, oke. Laksono seperti itu.
Umpama seperti itu. Radio kita AM yang siaran di studio JB dulu iku FM ungker kayak men madosi mulai gelombang A sampai Z muter ora ketemu wong AM dimusuhno FM. Lah wong ahli makrifat dimusuhno ahli hijab ya ora ketemu. Wis mendal ora ketemu. Bukti yang dimaksud tidak ketemu pemahamannya orang-orang ahli tahqiq dengan orang-orang ahli hijab beda, Pak. Pandangan juga begitu. Pandangan ahli tahqiq iku mesti mandang wujud sejatine Allah, sementara pandangan ahli hijab iku madhep atau melihat wujud sejatine makhluk. Padahal fana diterko wujud beda pun. Faidha kana tapi tatkalane ana apa kalbul insani atine menungso iku qabilan iso nrimo li tauhidi maring ajaran risalah tauhid ya fa innallaha taala mongko sak temene Gusti Allah taala iku yuwasiluhu bakal lho wis iki janji musulake sapa Allah ing nas niki lho Pak mboten getokan walau kanalan senajan ana sapa nas iku mukhtalifan beda-beda fitini ing dalam agama beda agamane ambek saya misalkan ambek si A si B si A agama Islam si B agama Hindu Buddha terus ajaran si A tentang tauhid mengesahkan Tuhan sampaikan iso diterima jadi gak melihat agama dia bisa melihat apabila dia bisa menerima ajaran tersebut walaupun beda agama satu lagi mukhtalifan wal irki lan beda suku beda bangsa wal lugati lan beda bahasa gak ada masalah. Suku Madura, suku Jawa, suku Dayak, Bugis, wis suku apa wae. Itu tidak menjadi satu halangan. Apabila hati manusia itu sudah bisa menerima ajaran tentang hati, walaupun beda agama, beda suku, beda bahasa, jalan. Nggak ada masalah. Apa tah sing beda agama contone wong Hindu dikongkon nglakoni syariat Islam mboten. Ora. Ya udah kamu bisa mau syariatmu lewat agama apa? Sing penting iki carane madhep. Lah, ngoten lho. Inilah Pak yang dimaksud ummatan wahidah. Umat itu bisa guyub rukun, tidak ada khilaf, persulayan, perbedaan, sirik-sirikan, benci-bencian, manakala sudah jatuh di dalam ajaran tauhid. Gak usah jauh-jauh ngomong agama, ya. Dalam tubuh umat Islam sendiri,
Berapa banyak umat Islam aliran terpecah. Ada Sunni, ada Syiah, ada NU, ada Muhammadiyah. Semua ini akan baik-baik saja tatkala hatinya itu bertauhid titik. Jabatan ora diuber-uber, diambil pun alhamdulillah, orang molong gawe tandingan ora. Tondo kekasih Allah iku ngoten, Pak. Dijukuk apa sing dadi melekat dalam dirinya iku malah syukure luwih gede. Nek wali ini Gusti Allah ya. Tapi nek wali murid beda. Dikon bayar wis gremeng. Iku wali murid. Nek kemahalan iku mesti gremeng sasarane ya sekolah. Allah. Tapi nek waline Allah tenan, jangankan disuruh begitu, wong jabatan sebagai pengurus pusat dicopot ae, gak malah gawe tandingan mboten. Matur suwun enteng aku kate bongko, siap-siap marek nang Gusti Allah. Umur wis sukeh 70 punjul. Ngoten mestine gak malah muring-muring gawe tandingan. Padahal wis minggli. Bon. Wa hadza utawi iki wusul iku alamatun tondo ala annallaha ing atase sak temene Allah Ta'ala iku saya ja'aluhum bakal ndadekake sapa Allah hum ing nas ahbabahu ing biro-biro kekasih Allah. Wis jelas iki. Kalau kita lihat dari sisi kacamata ilmu tauhid, ilmu seakan-akan orang-orang yang hatinya bisa menerima tauhid ajaran ini tujuannya ben dadi kekasih Allah. Lah ngoten nggih. Wis. Lha iki kok ditinggal. Tapi ketika saat jenengan wis ngelakoni ngelmu kuwi, wis tujuan kekasih ora enek. Iku nek sik disandang ae, apa rek disandang? Dibawa, sik dibawa ning ati, sik krana pengin dadi kekasih. Niki harus hilang. Karena bentuk ngamal praktek itu adalah nafi dan isbat, meniadakan keakuan makhluk, menetapkan keakuannya Allah. Jadi wis gak nyebut Allah, wis gak nyebut ngene-ngene, enggak nyebut ingsun. Hanya itu pada akhirnya. Makanya di sini tentang masalah wali itu Allah bagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok nantinya. Ada wali ing mungguh syariat wong umum, ada wali ing mungguh hakikat wong khusus. Bapak Ibu, nafi isbat ketika jenengan agawe ngelakoni perkara iki mendawamkan, membiasakan tentang masalah khalwat dengan aurat wirite dzikir, seakan-akan secara ilmu supaya jadi kekasih Allah. Tapi kalau sudah laku
Maka ini adalah proses pertama, fasabbihuhu bukratan wa asila, meniadakan, membersihkan perkara-perkara yang kita anggap wujud ning sejatine gak wujud, yaitu makhluk yang sudah masuk di dalam hati yang menjadi iman tadi, hilang, termasuk dirinya. Setelah ini proses sudah berlangsung, maka itsbat, maksudnya itsbat, penetapan, berhubung selain wujud sejati iku fana, maka nyatalah wujud sejati, ya ingsun iku yang dimaksud. Dan inilah yang dimaksud sesungguhnya dalam Al-Quran, wa inna ilaihi raji'un. Niki Pak, asalnya kau tidak ada, kembali ke tiada. Justru ketika Anda kembali ke tiadaan dirimu, maka nyatalah wujud sejati ingsun itu. Ana wis niki tauhid wis entek tauhid. Setelah hati berkumandang terus teng mriku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asla. Pertahankan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematianmu datang, bahwasanya tiada yang lain kecuali ingsun. Allah itu yang dimaksud. Auliyaullahi utawi kekas piro-piro kekasih Allah. Haulai, ya maksudnya aulia iku firqotani, terbagi rong kelompok. Para kekasih Allah itu terbagi menjadi dua kelompok. Al-qismul awwali, rupane utawi bagian yang pertama iku huwa, utawi qismul awal iku al-mar'iyu lil ammiyu. Apa kewaliane iku diketokno lil ammiyu, maring golongan bangsa wong umum. Artinya apa? Ada kekasih Allah itu kewaliane iku konangan ambek wong umum. Contoh niki sing membahayakan pada dirinya. Konangane kalau iku mau berangkat dari hatinya, iki namanya terperosok. Sesuai dengan makalah as-sabiqah sing wis kelakon niku, apa hak yang harus dicukupi kewajiban orang wali? Mati, lekas njaluk mati, moh gembel wong. Tapi kalau ini buka iku krono Gusti Allah, Allah buka dituduhke lewat sifat karomai. Ini juga bahaya kalau Anda tidak waspada. Mula ojo pisan-pisan. Oleh sebab itu jangan sekali-kali Anda kalau sudah berlaku dzikir sirul asrar ning nganti duwe karep gede karomai, gede kasafi, ojo. Anda tidak tahu dari sisi nafsu itu membelenggu di situ, bisa jadi Anda akan selamat dari itu semuanya kalau Anda mengalir mawon. Ngalir aja. Wis gak usah ndekte pada Allah.
ben aku ngene, ben aku ngono, ora usah. Nek wis laku itu kudu prosesif nafi isbat. Jangan punya karep-karep sing waduh di jalur seperti itu. Iki kan pesen aja. Urusan hak ya hak jenengan, terserah. Terserah. Lah kok oleh kolwat dikir tujuannya utangin ben lunas. Lah tambah adoh balik arahin jenengan iki. Adoh. Jaene iki mang dikencet tambah. Kok gak iso ceper. Ditutuk ambek uleg-uleg. Sing nomor loro kekasih Allah iku wal mutakhassisi, golongan sing khusus. Golongan sing khusus iki golongan sing ya apa? Wal kismusani utawi golongan sing nomor loro iku la yarahu, ora bakal meruhake apa kismusan illa khawasul khalqi, kejaba wong sing khusus liya. Wong khusus iki ora bakal bisa dilihat kewaliane iku terhadap wong umum. Illa khawasul khalqi, kejaba makhluk yang diletakkan Allah di khusus. Bahkan dikatakan dawe wong ahli thariqah yang nyedeki hakikat makrifat, la ya'riful wali ilal wali. Ora bakal bisa nyawang si A iku wali kecuali sing nyawang kedah jadi wali. Sama halnya ngeten Pak, wong sing iso ndelok si A iku gak wuta, ya sing ndelok gak oleh wuta. Lho sing ndelok wuta nonton si A ngomong, sampene wuta, ya gak iso Pak, mboten saged. Si A dan si B, si B iki wuta, si A iki gak wuta. Si A mesti ngerti nek si B iku wuta, tapi nek dibalik, apa mungkin si B iku bisa melihat bahwasanya si A itu buta atau tidak? Mboten saged, tidak bisa. Maksudnya itu seperti itu. Lah tentang layak riful wali ilal wali itu adalah ainul basiro. Sederhana Pak. Tondone wong sing antine wuta. Ngunek diselentikno. Ajaran tauhid titik ngene. Wis munyer-munyer. Durung wayahe. Kejeron. Sesat. Gak oleh dibahas ning umum. Nonggon khusus tok bagi yang paham. Percuma Pak. Ngandani wong wis ngerti. Luwih apik ngandani wong sing durung ngerti baru. Nek ngandani, kalau mengandani orang yang sudah mengerti, iku faedahnya faedah taukid, faedah penguat. Kalau mengandani orang yang belum mengerti, lah inilah lebih apa? Lebih mantap faedah dari kufur menjadi iman. Niki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Lah orang khusus iki dibagi loro maneh. Lha anggit sampean ya apa? Wis lembut, sak jerone lembut, di dalam lembut, lembut maneh. Wahunakalan ing dalem kene panggonan pundi maksudi kismusani. Aidon kalimane iku ibadun piro-piro kawula min ibadillahi saking piro-piro kawulane Allah iku la yarahum ora bakal bisa diweruhi hum ing ibad sapa ahadun siji wong hatta al malaikatu bahkan malaikat pun al muwakkiluna kang den pasrai kang den amanati sapa malaikat biqabdil arwahi kelawan jabut nyawa iku gak eruh nyawane ning diarek iki gak eruh malaikat iki gak eruh sampaan jadi bingung Pak ana malaikat Israil bingung marani wong ana ragane tok nyawane endi iki ora ngerti. Ya apa cirine wong iku? Arepe omong iku kok ya bentrok ambek makalah. Kata omong iku kok ya jarene aku melekti. Ya apa iki rek? Awakmu los kene dol. Wis tak serempet nih mawon. Kalau serempet nih. Aku tak mangan gedang, Pak. Bismillah. Sampeyan tak kandhani rasane legi. Tulung ya gambarno rasa legi ku. Mbuh gambare ya apa men. Allahu tawi Gusti Allah iku alladzi zat tawaffahuna kang jabut nyawane kawula mau sing khawasul khawas wa jasaduhumna lan utawi jasate kawula mau tenan iku lam yamassaha ora bakal nyentuh ing jasadaha apa at-turabu lemah. Wis tak isarohno luru isarohe tulung gambarno rasa legi sing jenenge gedang siji. Kalau belum terima oke. Tawaffahunna wa ajza wa ajsa dahunna lam yamassaha at-turab. Matine beliau itu bukan malaikat yang menjabut nyawanya, tapi Allah sendiri. Lam yamassaha at-turabu, yang namanya lemah itu nggak bisa nyentuh. Ruhnya itu bisa masuk gunung, masuk laut, masuk tembok,
Wis masuk apa? Dalam ayat Allah katakan wa min waraihim barzah. Kekasih Allah itu tatkala dimasukkan di alam barzah, alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, beliau bisa melihat alam dunia ya iso uga melihat alam akhirat. Pola gawene santri ini tahu di santri sing beti mokong, di santri sing ora gelem kholwat, ngerti. Jangankan sing ana donya, sing ana akhirat apa bentuk ini akhirat ngerti kok. Man huwa? Siapa dia? Tak jawab wis kanthi gamblang, ingsun. Ingsun sapa? Napa kok ingsun? Bagaimana mungkin selain Allah itu sudah tiada? Terus sing jabut iku kok selain Allah? Ya ora iso. Lah wong dia sudah sampai pada makom yang seperti itu. At-turab iku kalau makna murate iku debu, makna umum lemah. Wong lemah ya ora enek kok. Bagaimana iso nyentuh? Empun diartikan dimaknani jasad. Kalau sampai arteni jasad iki yang tidak bisa disentuh oleh at-turab, iki mlayune sampai nang kasab, nang karoma dadine. Bukan, tapi ruh. Inilah ruh. Bahasa ruh yang bukan makhluk. Bukan bahasa ruh itu disebut makhluk, tapi bahasa ruh itu disebut ana. Jadi antara ruh atau nama Allah itu wis gak kanggo. Itulah maksudnya ana ingsun. Iki gak wani, Pak. Nek cara ngapunten. Cara ngaji kitab, pinter kitab terus dereng didudukno ning kono Allah ora iso. Jadi bahasane nggih bahasa apa? Bahasa lafdiyah mawon. Secara lugot, bahasa maknawiyah mboten saged, Pak. Karena yang berhak mengartikan semua ini tanpa ditutup-tutupi kejaba Allah itu sendiri. Ayatnya wonten, Muhammad, jikalau kawulaku hambaku bertanya terhadapmu tentang roh, jawaban itu urusan Tuhanku. Aku gak berhak untuk menjelaskan tentang roh tersebut. Illa qalilan, aku mau sekedar titik oleh ngerti roh iku makhluk diciptakan oleh Allah, so iku balik nang Gusti, wis mentok wis. Makanya tadi saya katakan ahli tahqiq dengan ahli hijab itu beda. Ahli hijab melihat makhluknya, tapi ahli suhud atau ahli tahqiq itu melihat Allahnya. Siapa isim fa'ilnya, siapa pelakunya? Kalau golongan kita ahli hijab, ya makhluk itu.
Sehingga anak ingsunnya kembali ke makhluk. Tapi ahli zuhud yang sudah arif, makrifat, melihat pelakunya, ingsunnya bukan kehadap makhluk. Ya sak lebete nama Tuhanmu iku lho, ilah hukum ilah wahid, itulah yang kumaksud ingsun tadi. Jadi beda, penyawang yo beda. Makanya kadang-kadang sampean elingah berlaku di tengah masyarakat. Wong lanang melihat wong wedok iku relatif. Sing A melihat si B iku cantik. Si C melihat si B belum tentu sama dengan si A tadi. Karena beda pemandangan. Pun kesimpulan, makalah ini sampai akhir zaman kewaliane kekasih Allah itu tidak akan pernah ditampakkan terhadap orang-orang yang membenci terhadap ajarannya. Wis sampai kapanpun. Tapi itu akan dibuka manakala orang umum itu sudah mau menerima ajaran kekasih Allah itu. Nah, ajaran yang dimaksud di sini alladzi huwa dinut tauhid. Itulah ajaran yang mendidik hati untuk mengesahkan Tuhan. Setelah itu berjalan, akhirnya sampailah pada titik di mana diwajibkan manusia itu untuk beruzlah. Dan di dalam uzlah itu ada dua pos. Pos pertama adalah nafi, pos kedua adalah itsbat. Nafi adalah pensucian diri dari wujud yang tiada. Setelah kefanaan dari perkara yang tiada, maka nyatalah sejatinya yang ada. Sudah. Makanya Allah katakan sesuai dengan janji Allah, wa hadza alamatun ala annallaha ta'ala sayaj'aluhum ahbabahu. Orang-orang walaupun beda agama, beda suku, beda luhut bahasa, tapi kok wis mau menerima ajaran ini dan melaksanakan meditasi, maka itu tondo Allah akan menjadikannya dia sebagai kekasih Allah. Wis ana sing takon, monggo. Lanang P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus menerangkan tentang roh, menyinggung panjang lebar tentang roh. Dan di sini saya mau bertanya Gus. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, insya Allah kurang lebihnya, wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian pertanyaan saya begini Gus, apakah roh itu Allah? Jawabannya pasti tidak, bukan.
Yang saya pertanyakan Gus, wa idza sawaitu, apabila roh itu sudah dimasukkan ke jiwa manusia atau janin yang sudah sempurna, setelah janin sempurna menjadi manusia dewasa, di situ orang tersebut akhirnya berbuat maksiat, angkara murka Gus uripe Gus, urip sak karepe dhewe, zina rono rene, enak ngoten Gus rasane. Nah itu yang dirasakan jasad. Nah ketika orang tersebut sudah meninggal Gus, apakah yang disiksa itu rohnya atau jasadnya? Padahal yang menikmati kenikmatan kan jasadnya Gus, banyak menikmati perzinaan, menikmati mabuk-mabukan jasadnya Gus. Apakah yang bertanggung jawab itu rohnya Gus? Kemudian yang kedua Gus ya, kalau roh itu Allah, rahasia Allah, nyatanya Allah, kenapa kok disiksa Gus roh itu? Nah demikian Gus pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu Allah? Tinggal kita menjawab dari mana. Itu pertanyaan kedua. Cuman yang ditanyakan terkait pertama, sing maksiat ikut jasad, apakah roh yang disiksa? Padahal yang merasakan itu jasad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenikmatan yang abadi itu tidak terletak pada selain Allah. Contoh, kelon ambek wong wedok ayu. Contoh, dunyone iku mah nggak kena dihitung, bojone iku mah luweh teko siji, bukan di situ. Kenikmatan yang hakiki, kedamaian yang hakiki adalah ketika saat si ruh itu bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, bukan si ruh makhluk itu bisa ketemu Allah, bukan. Amal arifuna, anapun utai wong arif iku la yarauna li anfusihim sayi'an bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Mana arifnya? Enggak ada toh? Enggak ada. Berarti yang dikatakan orang yang makrifat adalah orang-orang yang sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu yang tiada bisa ketemu yang ada? Gak bisa, Pak. Yang bertemu yang ada hanyalah yang ada sendiri. Itulah maksudnya proses nafi isbat tadi. Lah, berkenaan dengan pertanyaan ketika saat di dunia yang agawe molimo iku jasad, tapi apakah ruh yang tidak ikut ngelakoni ikut disiksa? Bon, jenengan pahami satu makalah ngeten Pak. Ono kepala desa yang sebagai penanggung jawab mutlak
atas segala apa sumber dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Jikalau staf-stafnya yang berlaku salah, apakah kepala desa kerendeng-rendeng? Halo, kerendeng-rendeng toh? Sesungguhnya ruh itu laksana raja, jasmani itu laksana prajurit. Apa perilaku prajurit? Itu atas dasar perintah dari raja. Sebenarnya Pak, apa yang kita jalankan secara jasmani itu hakikati sumber dari rohani. Sumber dari rohani. Kalau dikatakan rohani itu tidak ikut campur, ayo rohani kita pisah dengan jasmani. Iso apa jasmani? Halo. Oleh karena kita memandang dari sisi ilmu basariyah syariat, ya jasmani yang mengatakan, yang melakukan itu jasmani, roh gak ikut. Oke, kita hormati itu pendapat orang lain, tapi coba ayo kita hangen-hangen, ada kaitannya dengan rohani enggak perbuatan jasmani? Jikalau enggak, tolong rohani kongkon turu. Dikeker mawon rohani ini oleh Allah. Jasmani ini iso apa Pak? Boten saged. Jenengan yang sudah punya istri, tolong sampean sare, sampean ngempot. Ngertos ngempot? Ngentot ilo. Ngune keturun coplok mboten? Coplok. Atau sederhana gini aja Pak, sederhana mon. Sampean betok gelas ya. Betok gelas ono ya kayak ono kopi rek. Ambek rokokan. Wis. Ngeten. Rokok itu telasno wis kecok ono gelas terus ngantuk jatuh mboten? Pak nyun sewu, dari pertanyaan pertama saya hormati bagi siapapun yang mengatakan itu perilaku jasmani, tapi sesungguhnya kami berpendapat itu sebetulnya perilakunya rohani. Bagi orang yang arif, apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk ning jagat dan apapun macem-maceme, nau'un min anwa'in nas, semuanya itu af'ali Allah. Bagi arif lo ya, bagi golongan yang dikatakan sudah makrifat pada, karena sudah kefanaan. Jadi sebelum kami menjawab yang disiksa rohnya apa jasate, saya tak berpendapat dulu dengan cara logika atau di luar logika. Tapi saya hormati pendapat seluruh umat manusia yang mengatakan itu hanya perilaku jasmani saja, karena yang merasakan nikmat itu jasmani. Tapi tolong saya tak berpendapat jasmani itu sebetulnya adalah perilaku nih rohani. Kalau nggak percaya, rohani kongkon ngeker. Gusti Allah kengken ngeker.
apa ngeker Pak? Nyengkrem atau misah wis. Jasmani iso apa? Saat kita tidur roh ikut digegem Pak. Apa digegem itu Pak? Digenggam oleh Allah. Digenggam. Genggaman ini nanti dilepaskan lagi atau tidak, itu urusannya yang genggam. Ketika digenggam, jasad kita itu sudah nggak berdaya apa-apa Pak. Makanya jenengan wau asali sebelumnya iku ngempot, wis tah, nek wis keturun, sing durung di bojo tutupen kupingmu. Ojo ngempot nek keadaan garwa iku anu Pak, apa namine nyusoni Pak. Engko sampean dadi anake tambahane. Iya, ojo. Jadi jawaban saya tentang masalah yang dihukum itu yang mana? Sing jelas nek kepala desane iku sing ngongkon, sing nglakoni iku setapi yo karo-karone mlebu penjara. Ngoten lho. Alat bukti ya sudah ada, saksi juga ada. Ya sudah. Makanya mengapa ada ayat mengatakan setelah kau dilepas dari alam fana atau alam dunia, hatta tiakal yakin disebut sebagai kematian. Di situ nanti secara syariat menunggu yaumis sa'ah. Ketika kita menunggu yaumis sa'ah, kita ngalami dua proses. Pertama yaum yub'ats, dibangkitkanlah kita. Yaumil hisab, dihitunglah seluruh amaliyah kita. Lah, disinilah bahasa syariat mengatakan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan saat di dunia sarengate. Hakikate jawaban dewe. Apa mungkin wong mulih keadaan meripat gak wuto kesasar? Peteng ya ora. Apa ya mungkin orang pulang itu bisa sampai ke rumahnya sementara dia itu matanya buta? Apa mungkin dia bisa sampai? Ya ora iso. Nggih sampean urai piyambak. Berarti secara ringkas tergantung jenengan ini hatinya sudah makrifat atau belum terhadap Allah. Yang kedua, kalau roh itu Allah, apakah mengapa roh itu kok ya disuruh mempertanggungjawabkan atas perbuatannya? Atau roh itu kok disiksa? Pak nyun sewu. Awal sudah saya katakan, roh itu bagi siapa? Golongan siapa yang mengatakan roh itu adalah makhluk? Dan golongan yang sudah bagaimana mengatakan bahwasanya roh itu bukan makhluk? Ya bukan Allah, bukan makhluk. Sepanjang
di dalam hati kita masih ada perkara selain Allah, hakikatnya kita masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Sepanjang orang yang masih ada penyekutuan terhadap Allah, walaupun satu biji sawi, sepanjang itu dia tidak akan pernah mendapatkan rahmah. Bahasa syariat, tidak akan mungkin bisa masuk surga. Bagi kita golongan ahli hijab, Pak, tetap mengatakan ruh itu makhluk. Karena selain Allah itu masih ada bagi kita. Makanya disebut ahli hijab itu kan tertutup. Ketutup dengan kewujudan kita sendiri. Sehingga wujud sejatinya wujud itu tidak akan nyapa, sebab ketutup oleh wujud kita sendiri. Tapi bagi golongan-golongan yang sudah sampai pada puncak kemakrifatan pada Allah, tidak mengatakan ruh itu makhluk. Gak bisa, Pak, mengatakan ruh itu makhluk. Jangankan terhadap orang lain, dirinya sendiri sudah tiada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tiada bisa menyebut namanya? Gak bisa. Wis ngeten, anggap baik belum wujudnya gedang, belum ada gedang. Bagaimana Anda bisa menyebut itu gedang? Pisang, lawang pisangnya itu belum ada. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan bahwasanya lebih dahulu wujud daripada sifat ataupun nama. Wujudnya nama itu setelah wujudnya sesuatu yang wujud. Akhirnya bagi golongan orang-orang yang hatinya sudah mencapai tingkatan makrifat, nama Allah itu makhluk, Pak. Makhluk. Dikatakan makhluk tiada karena nama. Jangankan nama, sifat pun, zat pun tiada. Makanya mengapa Allah di dalam hadits qudsi, Rasulullah dawuh, janganlah kau menyembah nama, sifat dan zatku, tapi sembahlah aku. Karena yang ada cuman aku. Kalau kita melihat tauhid, proses di dalam Al-Quran, yang paling puncak dan paling inti adalah ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia wajib pemahamannya sampai tauhid puncak ana ini. Otomatis harus melewati ila anta dipahami isinya semuanya, baru bisa masuk ana. Sebab di dalam anta inilah terjadinya proses nafi, memfanakan sesuatu yang sejatinya fana, tapi kita anggap wujud. Itu toh, Pak, yang kami sebut su'aul basirah. Setelah ini proses sudah anggap Allah selesai, maka ainul basirah mendekati hakul basirah, yaitu ana. Nyun sewu, tak tulis nak nggone proyektor.
anta dulu. Nek anta berarti ono ana. Anta engkau, ana ingsun. Artinya ketika kita masih di tauhid anta, itu masih ada dua, Pak. Anta maksudnya kembali kepada Allah, ana kembali kepada roh. Berarti antara kholik dengan makhluk. Loh, ini proses memangnya. Proses nafi. Makanya di dalam tahapan dzikir sirul asr itu ada tiga. Su'aul basiroh itulah proses pemfanaan keanehan kita sebagai makhluk. Ini masih ada jarak, Pak. Ana, anta. Walaupun dekat, masih ada jarak. Nah, setelah proses su'aul basiroh itu selesai, maka masuklah ainul basiroh. Sudah nikah, liko, dari kata laki, ketemu, sehingga di situ dikatakan la ibsor, wa mubsor, wa basor. Nama roh nggak ada, nama Allah nggak ada. Nama yang memandang yo nggak ada, yang dipandang sudah tidak ada. Nama siapa? Hakul basiroh, ingsun. Berarti kari ana. Kalau ana sudah bergelora, anta sudah nggak ada. Sebab ketika saat anta wa ana ini prosesi nafi, kalau sudah ana prosesi isbat. Penetapan sudah nggak ada, Bu. Makanya ada yang mengatakan tajalli. Jadi mana yang diadab? Ya nggak ada. Masa Gusti Allah ngadab Gusti Allah? Tadi saya katakan, jikalau sudah sampai ke puncak makrifat, maka nama roh itu tiada, nama Allah sudah tinggal nama ingsun. Ingsun maksudnya Rabbi wa Rabbukum. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu Rasulullah menyebutkan ilahukum ilahu wahid, begitu. Esa. Beliau mengatakan esa. Lah esa itu maksudnya ingsun itu. Udah, kalau sudah sampai di sini apa nih sing disiksa? Sebab yang disiksa itu sesuatu yang tidak ada tapi ngaku-ngaku ada. Podo ngeten, Pak. Kalau di dalam dompetmu nggak ada duit, kok hitung, berarti kuwi ngeluh. Ono Gusti Allah ngeluh. Tapi jikalau dalam dompet panjenengan itu ada uangnya, wajib dihisab, dihitung. Nek gak cocok ya di uring-uring, iku mau disiksa. Mekaten sekilas info. Kalau kita bicara buta, orang yang buta pasti yang ada itu gelap, walaupun dimasukkan dalam gedong, yang gedong itu, Pak, ya, merkurinya itu luar biasa, tetap mengatakan gelap. Dimanapun, apalagi diletakkan gedong yang tidak ada lampunya, ya tetap gelap. Tapi beda dengan orang yang tidak buta, mekaten. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu Gus saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya nama Sri Pranoto, lahir Senori Tuban, samenika domisili wonten Semarang. Alhamdulillah lan matur suwun Gus. Dan tanpa izin juga saya selama ini mengikuti pengajian panjenengan lewat channel YouTube maupun live streaming. Nuwun sewu saderengipun kula tanglet sekedhik badhe cerita mengenai perjalanan anggen kula wirid dan alhamdulillah selama dari tahun 2000 kalau tidak salah 2004 atau 2005 saya wirid Allah itu, dan dalam selama itu juga banyak fenomena kejadian yang mana itu mungkin menurut orang awam juga gimana ya Gus. Yang jelas alhamdulillah di suatu malam saya mengikuti channel YouTube panjenengan yang mana waktu itu menjelaskan atau mengkaji tentang nur makrifat. Mohon dikoreksi bila mana salah dalam penyampaian saya. Nur makrifat atau nur makrifat dan guru makrifat. Di malam itu juga saya tidak tahu kenapa juga sehingga di situ ada rasa yang sangat luar biasa yang mana saya ingin ketemu panjenengan itu terasa tidak bisa dibendung. Makanya alhamdulillahirabbil alamin malam ini dengan berjalan memakai sepeda motor dari Semarang istirahat di Tuban sekalian jenguk orang tua bisa sampai di sini. Pertanyaan saya Gus, mohon maaf ini kalau mungkin saya agak cengeng ya. Pertanyaan saya kok sampai segitunya itu loh Gus. Saya juga memang banyak perjalanan spiritual saya, cuman leres apa yang jenengan sampaikan. Kalau disampaikan kepada orang-orang umum itu bisa dikatakan gila juga. Bahkan saya pun sering dikatakan seperti itu. Itu Gus, pertanyaan kok sampai segitunya itu bagaimana terus nggih nuwun sewu kerawan kula niki kula matur suwun sangat dipun tampi kanthi sain. Alhamdulillah matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara dalang iku membikin lakon pada wayangnya. Tidak ada cerita kentekan, dalang kentekan, lakon. Itu bagi Allah mah wajar saja. Sebab Allah nyandang innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman bagi kita sebagai hamba, berhubung proses tersebut itu tidak begitu difahami oleh banyak khayalak manusia, maka secara otomatis banyak manusia memunculkan takjub atau gumon. Tapi bagi Allah berhak
memperjalankan hamba atau calon kekasihnya itu berbagai macam cara, dan ini tidak boleh kita caci, Pak, mohon maaf. Kekasih Allah itu prosesnya ada yang pemabuk, ada yang peminum, ada yang penzina. Itu urusan Allah. Bagi kita yang sudah didudukkan di jalur fisabilillah, jalan menuju mendekat dan bertemu Allah, biar tidak ngeruweti perjalanan hati kita, gak usah kita periksa-periksa perjalanan orang lain. Sebab nggih, mohon maaf bagi orang-orang yang sudah memandang hanya pada Allahnya, itu jawab itu urusan Allah, haknya Allah. Tinggal kita menikmati proses perjalanan laku kita masing-masing aja. Itu yang terpenting bagi kita, Pak. Bahkan tentang akidah, akidah si A dengan akidah si B itu juga tidak sama. Biarin, wis iku urusane Allah. Yang terpenting bagi kita yang sudah didudukkan, dipahamkan, diproseskan, sudah di tingkatan khalwat atau uzlah, udah. Fasabbihu bukrata wa asila, sibukkan hatimu untuk bersuci diri. Otomatis ini tidak terlepas dari zikir yang sering kami sampaikan. Nggih. Mboten napa-napa, Pak, dados jenengan tinggal ngalir mawon mekaten. Ada lagi? Laki-laki? Kalau enggak ada, pindah perempuan. Tiada lagi duka di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hadirin semua ya mengganggu waktu. Mau tanya Gus, tentang cara memandang. Di situ ada awalu wal akhiru, wadhoiru wal batinu. Itu yang pertama, Gus. Terus yang kedua, saya 2 bulan ini merasa iman rasa saya itu berloncat-loncat, Gus. Kadangkala merasa hidup Allah, kadangkala merasa matinya diri, kadangkala itu merasa itu nggak karu-karuan gitu loh. Jadi silih berganti gitu loh. Ya mungkin ada pengaruh dari ekonomi juga ada. Jadi maaf lucu ya dah. Jadi ilmu rasa ini nggak menentu. Biasanya yang saya rasakan itu merasakan hidupnya Allah itu tiap hari itu lancar, Gus. Iya toh. Kemarin tuh rasa ini menuju ke kematian kan gitu. Kadang-kadang merasa rasa ini berjalan ke akunya Allah. Nah salah itu sholat itu waktu itu saya ini sholat gitu aja. Kadang-kadang tuh males Gus saya sama sholat itu. Nah itu mohon Gus penjelasan. Mudah-mudahan yang saya alami, yang hadir juga ngalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memandang kaifatu muqabalatullah fi awalin wa akhirin wa dhahirin wa batinin? Cukup sederhana, Pak. Kalau saya proses hati jenengan, dalam hati kan ada rasa, Pak.
rasa itu iman. Proses pertama, rasakanlah kehadiran wujude urip iku di awal di akhir setiap keadaan, di zahir di batin setiap makhluk, bahwasanya hanya dia, hanya engkau, hanya urip itulah yang melayani semuanya. Setelah proses ini berlangsung, maka dikatakan nanti namanya ainul basiroh, sampak lungguh hakul basiroh itu ingsun. Ini cara. Dan untuk memandangnya itu tidak hanya ketika jenengan keadaan jasmani iki melakukan sholat 5 waktu saja, enggak. Di luar itu juga. Wis, itu pertama. Karena yang ditanya adalah cara. Bagaimana cara untuk memandang sejatine Allah yang disebut hidup pada awal dan akhir satu persoalan, atau dohir dan batin seluruh makhluk, begitulah. Yang kedua, kalau niki sok kadang bangun, kadang jatuh, niku piye? Gini Pak, sepanjang ruh ini belum Allah letakkan di dalam musyahadatul baqa, siapapun kita pasti seperti itu. Sehingga terkadang gara-gara ekonomi kurang lancar, itu bisa miturut ilmu bisa menjadikan sebab terpengaruhnya hati, sehingga hati jatuh di dalam jalan hawa nafsu. Kadang-kadang tidak ekonomi Pak, ekonomi mah lancar-lancar saja. Ujuk-ujuk gandengan jenengan bapak ibu iku main di belakang. Tahu main di belakang nggih? Contoh utang rakondo nang sing lanang utawa nang sing wedok, konang-konangane nek ana bang celurut moro nang omah. Wis, ya Allah. Akhirnya untuk menutupi utang-utang yang menumpuk itu semua aset dijual, ben gak resiko, dijual. Udah selesai. Bisa jadi hal itu menjadikan taksirud dunya fil qalbika, menjadi pengaruh dalam hati Anda. Udah tertutup, aman. Selang 1 bulan lagi bikin pekewuh lagi, entah alasannya apa, aku ya gak ngerti. Yang jelas hutang lagi, apalagi ini marak-maraknya hutang online, gitu ya, hutang online. Akhirnya kolektor moro, waduh, sumpek maneh. Memang Pak ya, kita tidak munafik, siapapun kita, sebelum Allah letakkan di musyahadatul baqa, tetap kita akan mengalami namanya jatuh dan bangun. Tapi jangan khawatir jenengan, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tatkala jatuhmu itu enggak ada kesengajaan niat untuk jatuh, tatkala kesirikan khafiyahmu itu tidak ada unsur niat dan dengan sengaja, maka Allah tetap mengampunimu. Buktinya Allah mengampunimu, kamu ditarik lagi ke musyahadah. Asalnya dijatuhkan ke muhadharah atau ke mukasafah, ditarik lagi.
Begitulah memang proses seluruh yang hadir di sini. Enggak opo tak jotosi ya men. Lo memang ilmu ini ngoten. Teori ini menyebutkan ngoten. Jenengan ngaku atau tidak ngaku terserah. Yang jelas ini CCTV. Ilmu ini adalah merupakan CCTV. Siapapun kita hati tatkala belum diletakkan Allah musyahadatul baqa, artinya di musyahadatul fana atau kamil, tetap kita jatuh bangun. Tapi cari lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Qur'ani ono wala tayasu fi roihillah. Janganlah kau berputus asa saat Anda jatuh di dalam jalannya hawa nafsu dalam rangka untuk menyongsong rahmat Allah. Niki lho. Aboto kaya apa, berato kaya apa untuk mencapai derajat yang paling luhur, kita alami jatuh bangun, jangan sampai berputus asa. Kuncinya cuma satu, sesuai dengan surah Al-Ahzab 4142, Allah katakan terhadap seluruh orang mukmin, udzukurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sejatine dzikir, sejatine eling, yaitu sadare hati, klike roh terhadap urip lewat rasa itu, pegang teguhlah. Waqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah itu. Mekaten. Ayo ibu, barangkali ada. Wis ra ono ya tak tutup. Oh wonten neh. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, saya mau bertanya untuk bagaimana saya mengikuti untuk yang mati 3 menit itu. Untuk Yang mati 3 menit itu. mati sesaat. Yang 3 menit itu. Yang kok nanggone Bali. Terus yang kedua mohon doanya untuk ibu saya supaya dibukakan bisa menerima ajaran ilmu tauhid niki. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sampun nggih. Ibuke ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya dari Sidoarjo, Sukodono kesini bersama suami. Nggih. Saya setiap hari di rumah itu malam, pagi, siang mendengarkan di YouTube. Tapi baru 3 kali kesini hadir. Kami mohon doanya dari Pak Yai. Semoga zikir saya ini walaupun belum dibeat jenengan ridhoi. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ratik sanjang tak ridani apa enggak? Gusti Allah iku wis ngridani terhadap hambanya. Tondone nek diridani apa yang dikaji di dalam YouTube itu hati saged nampa. Nampane ati iku sudah menjadikan tanda wis diridani dening Gusti. Kok Cik ngerti kok Cik? Kok Cik apa ya? Ngeten lho bahasane niku. Kok Cik salahe aku gak ngeridani wong Gusti Allah ngeridani terlebih dahulu, padahal iku ilmune Gusti. Lah ngaten lho. Jadi jenengan walaupun belum mengatakan hal itu, kalau jenengan sudah bisa menerima maka itu tertanda Allah sudah
ridhoi. Nek cara kula sih nggih iku ngelmuni Gusti Allah ya wis. Cinten sing purun. Cekap sampun. Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.